Teman-teman, selamat datang di modul ke-14 mengenai jenis-jenis eMMC. Saya Ho dibantu Mas Amin akan memberikan penjelasan jadi eMMC itu apa, terus pabrikannya siapa aja, terus kegunaannya apa, jenis-jenisnya ya. Jenis-jenisnya juga. Nah, silakan kepada Mas Amin untuk membantu menjelaskan kepada teman-teman. Terima kasih Bapak Hau. Teman-teman semuanya, di modul kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang eMMC. Apa itu eMMC? Yaitu merupakan suatu komponen di dalam mesin smartphone itu sendiri. Secara umum itu lebih dikenal dengan penyimpanan internal ya. Teman-teman pasti semuanya sudah tahu ya. Ada memori internal, ada memori eksternal juga. Nah, eMMC itu sendiri merupakan nama yang digunakan di dalam sistemnya. Kemudian singkatan dari eMMC itu sendiri adalah Embedded Multimedia Controller ya. Kemudian untuk bentuk dari eMMC itu sendiri, dia memiliki berbentuk persegi, kemudian di bagian atasnya itu memiliki lapisan seramik yang bertuliskan merek, jenis, dan tipe dari eMMC tersebut. Dan di bagian bawahnya itu terdapat titik-titik yang sangat banyak tembaga untuk menghubungkan dari eMMC ke smartphone itu sendiri ya. Lebih tepatnya ke bagian mesin smartphone. Karena semakin lama kita menggunakan telepon, pastinya kita kan harus mengecek rutin ya. Jangan malas gitu untuk mengecek apakah untuk penyimpanan internal tersebut penuh atau tidak dengan file-file mungkin berupa gambar, video. Itu kan banyak sekali, kita harus mengecek secara rutin. Untuk kinerja telepon itu sendiri akan menurun jikalau penyimpanan internal itu sendiri akan penuh, karena tidak selamanya telepon itu kinerjanya akan tetap kencang, tetap bagus gitu, karena ada kalanya pasti akan menurun. Itu disebabkan karena penuhnya kapasitas yang ada pada eMMC tersebut. Terus gejala handphone kalau kerusakan eMMC apa Mas Amin? Mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman. Ya, baiklah Pak Hero. Untuk saya informasikan di sini bahwa untuk kerusakan yang terjadi pada eMMC itu diantaranya yang timbul atau muncul pada smartphone itu adalah boot loop atau gagal masuk ke dalam menu ya. Atau stuck logo namanya. Mati total? Iya, tentu saja mati total itu. Kemudian di antara yang rusak itu aplikasi berhenti. Nah, di situ biasanya kalian jika sedang menjalankan aplikasi atau sedang dalam mode biasa, itu akan muncul sayangnya aplikasi berhenti. Nah, itu menandakan eMMC kita sedang bermasalah atau kualitasnya menurun. Sehingga kita harus mengecek secara rutin apa saja sih yang ada di dalam penyimpanan internal tersebut, apakah sudah penuh atau tidak. Kemudian salah satu kerusakan yang dialami itu misalnya kalau kita melakukan flashing, itu akan gagal biasanya di tengah-tengah dan tidak dapat menyelesaikan flashing tersebut. Nah, itu terjadi kerusakan pada eMMC ya. Begitu Pak. Baik, jadi intinya eMMC juga teman-teman atau pemilik handphone harus sering merawat. Iya, tentu saja harus merawat dengan cara jangan sampai kapasitasnya terlalu penuh seperti itu ya. Iya, betul sekali Pak. Kemudian ada pabrikan-pabrikan eMMC yang terkenal mungkin Mas Amin? Ya, saya di sini akan menjabarkan ada beberapa merek dan jenis-jenis eMMC yang tersedia di pasaran. Itu tentu saja sangat banyak sekali ya Pak Hero. Salah satu diantaranya dari merek Samsung itu ada tipe yang namanya KM KJS. Itu biasanya digunakan pada Oppo, Samsung J1 atau J100H, kemudian LG dan HTC juga. Kemudian untuk SK Hynix itu ada beberapa tipe, itu juga banyak, dan salah satunya adalah GDDC, yaitu biasa digunakan di HP Oppo, dan beberapa HP Samsung juga ada bisa digunakan. Kemudian ada GDMC, itu bisa digunakan pada Advan. Nah, Advan itu adalah produk yang berasal dari Indonesia juga. Itu memakai ya, benar sekali, itu memakai eMMC buatan dari merek Hynix. SK Hynix, betul sekali Pak Hero. iPhone pakai apa misalnya? Untuk iPhone sendiri eMMC-nya menggunakan Toshiba. Oh, mereknya adalah Toshiba. Benar sekali Pak Hero. Yang lain mungkin yang merek SanDisk apa tuh? Untuk SanDisk sendiri
Di sini biasanya digunakan untuk beberapa smartphone Galaxy ya, Samsung Galaxy. Oh, hampir semuanya itu menggunakan SanDisk ya. SanDisk Iya. dipakai Samsung semua ya. Iya, betul sekali. Terus ada Ya, kapasitasnya nggak ini? untuk eMMC itu sendiri Hmm, memiliki beberapa kapasitas yang tersedia di pasaran. baik. Yaitu banyak sekali Pak Ero. Di antaranya ada yang kapasitas 1 GB, ada 2 GB, ada 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Itu ada Pak Ero. Dan untuk kapasitas eMMC itu sendiri mempengaruhi dari kinerja telepon atau smartphone itu sendiri. Semakin besar kapasitas dari eMMC itu akan semakin bagus untuk kinerja dari smartphone itu sendiri ya. Tapi didukung oleh kemampuan CPU-nya kali. Ya, tentu saja itu juga didukung. Di faktor lain juga didukung dari sisi prosesor dan dari itu juga. Mas Amin, sedikit tambahan, di dalam eMMC itu ada satu blok partisi. Salah satunya blok partisi NAND atau NAND disebutnya. Ya. Nah, terus dari setiap partisi eMMC itu ada 4 partisi dasar, yaitu boot 1, boot 2, dan juga ada partisi RPMB dan partisi user data. Partisi boot 1 dan boot 2 dipakai oleh pabrikan untuk mengisi semacam yang biasa kita sebut firmware atau ya, oleh pabrikan dimasukkan di situ. Kemudian partisi RPMB itu singkatan dari Replay Protected Memory Block. Nah, itu yang membedakan dengan si flash, karena ada RPMB tersebut itu tempat menyimpan security dari pabrikan, sehingga dengan eMMC tingkat keamanannya lebih tinggi dibandingkan IC flash yang generasi sebelum eMMC itu. Ya, IC flash kan hanya penyimpanan data, sementara eMMC tadi yang saya sebut ada blok partisi boot 1, boot 2 dan juga partisi untuk security-nya, sehingga dia lebih advance atau lebih maju dibanding IC flash. Nah, yang terakhir kan tadi partisi user data itu digunakan untuk menyimpan yang Mas Amin bilang tadi untuk gambar-gambar atau video. file ya. Nah, itu Oh, file file dari ya. user seperti itu. Oh ya, tadi kerusakan pun kan tadi ada apa, Mas? Ya, di antaranya ada bootloop, terus mati total, ada hang juga bisa. Ya, terus gagal wipe data juga ada. Ya. Kemudian sayang aplikasi berhenti juga ada, Pak. Ya, itu benar, semua contoh-contoh dari Kerusakan ya. kerusakan eMMC. Nah, untuk memperbaikinya ada beberapa tools untuk memperbaiki eMMC yang rusak, ialah dengan mempergunakan box flasher. Jadi ada beberapa jenis box flasher eMMC tersebut. Pertama adalah Rigbox, kedua JTAG atau JTAG. Ya. Yang ketiga umum kita pakai itu UV box. Kegunaannya mirip, jadi Rigbox itu nanti partisi NAND tadi akan dihapus, kemudian diisi kembali datanya oleh si Rigbox tersebut. Iya. Sementara untuk isi JTAG itu merupakan tools yang cukup powerful untuk memperbaiki eMMC, di mana bisa menghubungkan antara boot dengan JTAG itu sendiri. Yang terakhir UV-Box itu karya Indonesia atau anak bangsa kita sendiri dan cukup powerful dalam memperbaiki eMMC. Kemudian kalau bicara harga perbaikan itu variatif, tergantung jenis dan tipe-tipe eMMC maupun tipe-tipe handphone itu sendiri. Ada yang sekitar 50.000 hingga 300.000 untuk perbaikan eMMC programming. Sebagai contoh, untuk kelas Samsung Note itu bisa sekitar 450.000. Jadi lumayan ya eMMC. Nah, kedepannya ada teknologi baru yang lebih advance dari eMMC, yaitu Namanya UFS. Itu adalah standar baru generasi dalam metode penyimpanan ya, tercepat di dunia saat ini, yang akan menggantikan dari eMMC itu sendiri, Pak Ero. Pertama dirilis UFS itu adalah pada saat tahun 2011. Pada saat itu UFS masih versi 1.0 dan kemudian meningkatkan versinya menjadi lebih cepat lagi, dan sampai sekarang masih memperkenalkan versi yang terbaru yaitu 2015 dengan versinya yaitu 2.1 atau 2.1. itu mungkin pasti lebih cepat jauh dibanding eMMC ya. Iya, tentu saja Pak Ero, itu pastinya lebih cepat karena itu teknologi terbaru yang akan Dan menggantikan security-nya eMMC yang ada. gitu. Dan tentu saja untuk keamanannya juga lebih Lebih tinggi. advance ya. Iya, Cuman lebih kenapa tinggi. sekarang kita mau belajarnya eMMC? Karena
banyak digunakan. Paling banyak ya. Iya, masih banyak populasinya cukup digunakan. banyak. Bisa. Jadi nilai bisnisnya Iya. lebih besar ya. Nilai bisnisnya Peluang lebih yang besar. besar lebih Betul banyak. sekali. Tentunya kalau IMMC bisa, UFS juga pasti bisa ya. Ya, ya, dan di sini juga saya akan memberikan sedikit penjelasan ya. Hal apa sih yang akan dilakukan jika handphone kita itu terindikasi mengalami kerusakan pada IMMC Pak Heru. Di sini apa penanganan utama yang akan kita lakukan? Yaitu misalnya kita harus mengecek terlebih dahulu untuk file-filenya kira-kira memenuhi penyimpanan internal atau tidak. Nah, setelah itu kita akan menghapus file-file yang mungkin tidak perlu, misalnya kayak gambar, video. Kemudian, tapi setelah tidak menyelesaikan masalah itu sendiri, kita lakukan wiping data atau reset ya. Ya, sebelumnya harus di backup terlebih dahulu teman-teman ya, biar datanya tidak hilang. Kemudian setelah kita melakukan reset, tapi tetap tidak bisa menyelesaikan masalah itu, kita akan melakukan namanya flashing. Kemudian kita harus menyelesaikan flashing dari 0% sampai 100% sesuai dengan firmware dan driver smartphone itu sendiri. Harus sesuai ya Pak Hero ya. Jika tidak sesuai, kemungkinan akan mengakibatkan kerusakan pada telepon itu sendiri. Nah, jika kalian sudah sesuai, kalian bisa mempraktekannya sendiri dan bisa memflashing handphone kalian yang terindikasi terkena kerusakan pada IMMC. Akan tetapi setelah kita melakukan flashing dan kemudian tetap tidak berhasil dan tetap sama atau malah mati total, kemungkinan besar yang terjadi kerusakan ada pada hardware-nya IMMC, yaitu solusinya adalah menggantinya untuk melakukan reparasi. Itu Pak Hero. Ya, itu segala tips saja buat teman-teman yang mungkin mengalami kerusakan yang terindikasi pada IMMC ya gitu. Ya. Terima kasih Mas Amin. Iya, sama-sama Pak Hero. Oke, kita menurut saya cukup untuk mengenai IMMC ini. Sekarang kita akan ke modul selanjutnya untuk bagaimana sih mencabut atau mengganti dan merepair IMMC tersebut. Terima kasih teman-teman. Salam repair.